Dalam tutorial RivonClaw ini, kita akan melihat cara mengaktifkan AI Customer Service untuk toko TikTok Shop yang sudah terhubung, lalu memeriksa area utama di workspace layanan pelanggan. Sebelum mengaktifkan layanan pelanggan AI RivonClaw, lakukan satu pengaturan awal di TikTok Seller Center. Buka Automation Tools. Setelah halaman terbuka, gulir ke bawah hingga menemukan alat chatbot. Chatbot bawaan TikTok Shop dapat memberi balasan otomatis dasar dan sopan saat belum ada bantuan AI. Tetapi jika berjalan bersamaan dengan RivonClaw AI Customer Service, pembeli bisa menerima balasan ganda. Buka pengaturan chatbot, lalu pastikan chatbot dalam keadaan non-aktif. Setelah status menampilkan off, kembali ke RivonClaw. Otorisasi toko sudah dijelaskan di video sebelumnya. Episode ini dimulai dari toko uji yang sudah terotorisasi. Pertama, buka halaman Shops and Authorization. Setelah halaman selesai dimuat, cari baris TikTok Shop yang sudah terhubung. Karena toko ini sudah selesai diotorisasi, kita bisa langsung masuk ke konfigurasi layanan pelanggan. Buka detail toko. Setelah drawer muncul, lihat terlebih dahulu area saklar layanan. Kartu-kartu ini menentukan kemampuan RivonClaw mana yang aktif untuk toko ini. Saat ini AI Customer Service masih non-aktif. Aktifkan langsung saklar AI Customer Service. Setelah status berubah menjadi aktif, drawer menampilkan tab pengaturan layanan pelanggan baru. Pindah ke tab AI Customer Service, lalu tunggu halaman pengaturan selesai dimuat. Pertama, lihat kartu entitlement layanan pelanggan di bagian atas. Kartu ini menampilkan trial, langganan, dan masa berlaku. Toko baru sekarang mendapat masa uji coba gratis secara default. Setelah masa trial habis, kamu bisa memperpanjang atau mengisi ulang dari sini. Langkah pertama adalah mengikat perangkat saat ini. Setelah toko dikaitkan dengan perangkat desktop ini, pastikan muncul badge perangkat saat ini. Ini berarti desktop client ini akan menerima dan memproses percakapan layanan pelanggan untuk toko tersebut. Berikutnya, periksa Run Profile layanan pelanggan. Run Profile menentukan tool toko apa saja yang boleh digunakan agen AI. Umumnya, profile layanan pelanggan bawaan sudah cukup, dan pengaturan lanjutan dapat disesuaikan dari halaman akun. Di bawahnya terlihat daftar tool yang tersedia dan jumlahnya, sehingga kamu dapat memastikan agen bisa membaca pesanan, produk, atau konteks percakapan. Lalu konfirmasi sumber model yang digunakan layanan pelanggan. Biasanya kamu bisa mulai dengan model global default. Jika toko tertentu membutuhkan model yang lebih kuat atau lebih murah, pengaturan ini bisa di-override di sini. Area keterangan menjelaskan bahwa pengaturan ini hanya memengaruhi layanan pelanggan untuk toko saat ini. Escalation routing meneruskan masalah yang tidak boleh diselesaikan AI sendiri kepada manusia. Pilih dulu channel notifikasi eskalasi, lalu konfirmasi penerimanya. Channel yang didukung mencakup Telegram, WeChat, Facetune atau Lark, Google Chat, Slack, Line, Discord, dan iMessage. Walaupun belum mengatur channel eksternal, eskalasi tetap bisa ditangani langsung di workspace layanan pelanggan RivonClaw. Terakhir, isi business prompt. Di sini kamu menentukan gaya balasan toko, batasan pernah jual, dan situasi apa yang harus dieskalasikan ke manusia. Prompt ini tidak harus ditulis sendiri dari nol. Kamu bisa memberitahu AI kebutuhanmu di halaman chat, atau meminta AI membaca riwayat percakapan layanan pelanggan toko ini dan menyusunnya menjadi prompt yang siap disimpan. Setelah selesai, klik Save. Setelah tersimpan, aturan ini akan digunakan dalam balasan layanan pelanggan berikutnya. Setelah konfigurasi selesai, buka workspace layanan pelanggan. Ketika workspace selesai dimuat, lihat dulu navigasi workspace dan area penanganan percakapan. Mulai dari filter percakapan. Gunakan filter toko untuk membatasi ke satu toko, filter status, AI, dan eskalasi untuk mempersempit antrian, atau kotak pencarian untuk menemukan pembeli, pesanan, atau percakapan secara langsung. Di kiri, daftar percakapan menampilkan percakapan yang sudah disiapkan di akun uji. Setiap baris menampilkan toko, waktu, pratinjau pembeli, serta badge status dan eskalasi. Setelah memilih satu percakapan, panel detail percakapan terbuka di kanan. Bagian bawah panel detail, thread pesan, digunakan untuk melihat pertanyaan pembeli, balasan sebelumnya, gambar, atau konten terkait pesanan. Di bagian atas, saklar AI per percakapan mengontrol apakah percakapan ini tetap ditangani AI. Dalam tutorial ini kita hanya menunjukkan posisinya, tanpa mengubah status. Jika perlu konteks lebih lengkap, buka tombol detail. Popover menampilkan metadata percakapan, pembeli, dan pesanan, serta entry untuk menjalankan AI. Identitas seperti ini sebaiknya memakai data uji atau dimasking pada materi final. Untuk percakapan panjang, gunakan tombol ringkasan agar AI merangkum kebutuhan pembeli dan progres penanganan.
Di episode ini kita hanya menunjukkan entry-nya dan tidak membuat ringkasan, supaya rekaman tidak menunggu langkah async yang panjang. Di bagian bawah, area balasan manual digunakan saat manusia mengambil alih. Kotak input bisa dipakai untuk menulis draft, dan tombol send mengirim pesan ke pembeli. Dalam tutorial ini kita hanya menunjukkan entry, tidak mengirim pesan nyata. Jika percakapan sudah selesai, kamu dapat melihat tombol end session. Jika masih ada eskalasi yang belum selesai, tombol ini bisa dinonaktifkan sebagai pengingat agar eskalasi diproses terlebih dahulu. Percakapan contoh ini sudah memiliki badge eskalasi. Buka langsung dari detail percakapan, dan modal menampilkan panel penanganan lengkap. Dalam contoh ini, pembeli bertanya apakah ia bisa mendapat diskon jika membeli 100 unit sekaligus. Itulah alasan AI memilih eskalasi. Alasan eskalasi menjelaskan bahwa ini adalah permintaan diskon pembelian besar, menyangkut komitmen harga dan peninjauan bisnis. AI tidak boleh langsung menjanjikan diskon, sehingga kasus ini dinaikkan ke manusia. Area konteks menyimpan pertanyaan asli pembeli agar manajer dapat menentukan balasan. Di area instruksi manager, kamu bisa menulis keputusan manusia ke kolom instruksi. Dalam kasus ini, kita tidak perlu menulis balasan lengkap untuk pelanggan. Cukup beritahu AI, pembeli 100 unit bisa mendapat diskon 20%. AI akan memakai keputusan itu untuk menyusun bahasa layanan pelanggan dan melanjutkan dalam bahasa yang digunakan pembeli. Di bawah, ada dua aksi berbeda. Tombol send adalah respond. Ia mengirimkan keputusan manusia kembali ke alur layanan pelanggan. Jika kamu juga mencentang mark as resolved, eskalasi ini akan diperlakukan sebagai selesai. Jika channel eksternal sudah terhubung, kamu juga bisa membalas AI langsung di Telegram, WeChat, atau channel chat lain, dan AI akan melanjutkan percakapan berdasarkan keputusan manusia tersebut. Di sisi lain, tombol dismiss menutup eskalasi yang tidak perlu diproses lagi, misalnya eskalasi duplikat, masalah pembeli yang sudah berubah, atau kasus yang sudah ditangani di tempat lain. Tombol ini tidak menulis instruksi baru ke alur kerja. Di sini kita hanya menjelaskan tombol dan area input, tanpa menekan send atau dismiss, agar status uji tetap bisa dipakai ulang. Sampai di sini, toko TikTok Shop ini sudah mengaktifkan AI Customer Service, mengikat perangkat saat ini, dan memvalidasi fungsi utama workspace layanan pelanggan. Sebelum rekaman sebenarnya, cukup siapkan toko uji dan percakapan uji. Lalu alur ini dapat menampilkan loop lengkap dari konfigurasi hingga operasional.